Assalamualaikum Mas Rasya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya siang hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Longgar ya ini ya Pak Waskito minta waktu ya? Ya. Iya baik Pak Waskito untuk siang hari ini minta waktu kepada Mas Rasa sebentar saja. Ya paling berapa ya? Kira-kira longgar berapa menit? 15 menit sampai 30 menit ya? Bisa. Oke. Ini Pak Waskito hari ini ingin melakukan coaching ya untuk Mas Rasa. Siap? Siap. Bersedia. Nanti Pak Waskito catat ya beberapa hal saya catat, bahkan juga nanti mungkin direkam ya biar lebih jelas. Mas Rasa sehat hari ini? Sehat. Sehat walafiat. Sudah makan? Sudah. Alhamdulillah. Pas tidak berpuasa ini ya? Iya. Puasa Syawal sudah selesai? Belum selesai. Insya Allah ya besok. masih ada usaha untuk menyelesaikan ya insya Allah. Ya. Kalau kemarin Ramadan sempat ada halangan tidak sampai penuh. Dengar-dengar katanya sakit pas Ramadan kemarin. Iya, kena cacar. Kena cacar ya, ini masih kelihatan ini tanda-tandanya. Berapa hari tidak puasa Ramadan kemarin? Kalau dihitung 11 hari. Wah, 11 lumayan juga ya. Ya. Harus menggantinya loh nanti. Ya, baik. Sekarang kita ke materi coaching kita. Nah, untuk coaching kita ini Mas Rasa yang menentukan tema yang akan kita diskusikan. Kira-kira apa Mas Rasa? Tentang apa mau kita berbicara atau ngobrol? Tentang Apa? Apa yang menarik? Mungkin tentang sekolah, tentang keluarga, tentang belajar, tentang sekolah ya. Apa yang mungkin Mas Rasa pengen ceritakan menghadapi permasalahan atau hal yang pengen disampaikan ke Pak Waskito? Masalahan yang ada di sekolah mungkin. Apa? Ya. Permasalahan dengan teman, permasalahan guru, atau mungkin masalah belajar, atau apa? Belajar. Apa yang dirasakan? Masalah belajar. Oh, gimana? Selama ini Mas Rasa yang dirasakan semangat belajarnya? Ya. Termasuk semangat ya. Alhamdulillah. Ada kendala-kendala belajar di rumah? Di rumah. Mungkin di rumah apa di sekolah yang ada masalah di rumah? Apa yang mungkin bisa diceritakan permasalahan-permasalahan yang kadang muncul pada waktu Mas Rasa belajar? Pas belajar di rumah, masuk kamar belajar, adik datang langsung main. Wah. Pas kamu belajar, tapi kadang-kadang muncul gangguan ya. Iya. Adik datang untuk malah ngajak bermain. Akhirnya bukan ngajak main tapi gimana? Kan saya punya 2 saudara. Siapa saja itu? Mas siapa? Rafa sama yang adikmu yang kelas 4 ini ya? 3. Yang kelas 3. Terus satu lagi kelas TKB. TKB. Yang perempuan itu. Iya. Apa masalahnya? Masuk, buka pintu langsung main. Oh, main berdua. Mereka berarti pas kamu sedang belajar mereka bermain di dekatmu gitu ya? Iya. Agak mengganggu konsentrasi. Oh begitu. Oke. Jadi yang pertama Mas Rasa inginnya itu belajar itu tetap semangat tapi juga konsentrasi gitu ya. Tapi kadang-kadang muncul gangguan dari adik. Selain itu apa? Kalau pas belajar sudah bisa rutin atau masih harus sering diingat-ingatkan gitu? Masih harus sering. Gimana? Yang sering mengingatkan pada waktu belajar? Sering ibu ya. Ibu. Mas Rasa boleh diceritakan kepada Pak Waskito apa kendala-kendalanya atau yang membuat kamu merasa kadang-kadang yang muncul apa tadi tidak bisa fokus ya di dalam belajar atau manajemen belajar gitu ya? Ya apa tadi? Satu masalah gangguan dari adik ya, sebenarnya tidak sengaja mengganggu ya, tapi pas apa kamu belajar ya. Ada adik mengganggu. Terus juga apa lagi?
Kalau yang di sekolah, Kalau pas di sekolah, Kalau tadi di yang di rumah. Kalau di sekolah apa? pas sekolah gangguan dari teman sebelah yang gojek. Oh, gangguan dari teman sebelah yang gojek. Berarti kalau pas pembelajaran di kelas itu ya? Ya, Ya. jadi Membuat gimana kalau ada pas kamu belajar diganggu teman-teman kiri kanan yang gojek gitu? masalah kayak rasanya kayak susah Memahami. mahamin pelajaran, terus jadi Ustadz nambah waktu ekstra buat ngingetin anak yang gojek. Berarti pas pelajaran kamu pengennya konsentrasi, tetapi harus waktunya terbuang untuk ngingetin temennya yang gojek gitu ya? Ya, biasanya kayak Oke. gitu. Tadi sebagian di rumah masalahnya itu, adik di sekolah masalahnya apa itu dengan teman. Kalau kaitannya dengan materi ada kendala? Ada Apa? Gimana? pas kalau materi yang menurut saya agak sulit buat dipahami itu bahasa Inggris sama Oh, bahasa materinya Arab. juga ya. Bahasa Inggris, bahasa Arab. Kalau matematika sih ya agak lumayan bisa. Oh, paling suka apa? Pelajaran apa? Apa ya? IPA IPS kayaknya. IPA, IPS. Kalau matematika? Lumayan. Lumayan, senang juga. Oke. Ya, baik. Jadi di sini tadi Mas Rasa menyampaikan beberapa masalah baik di sekolah maupun di rumah. Targetnya apa toh ini? Pengen seperti apa toh Mas Rasa? Pengen belajar sungguh-sungguh, Bisa sungguh-sungguh tanpa terganggu. artinya konsentrasi gitu ya. Konsentrasi, manajemen dalam belajar, ya betul ya, pengaturan dalam belajar. Oke. Kalau gangguan yang lainnya yang membuat kamu tidak bisa fokus apa selain tadi dari adik? Ada lagi mungkin? Apa? Mungkin sekitarnya pas kamu sedang belajar ada, kalau teman-teman yang lain kan kadang itu masalah HP, masalah apa itu kebanyakan nonton TV atau apa. Kalau Mas Rasa enggak ya itu ya? Paling ya gangguan suara. Gangguan suara. Kamu memang tipenya suka kalau belajar itu diam, tidak ada suara gitu ya tipemu ya? Sepertinya. Ya. Oh gitu, model belajarmu suka yang tidak banyak gangguan, lebih konsentrasi, tenang. Oh gitu, baik. Nggih. Itu ya. Kemudian berarti ini Mas Rasa sudah tahu apa kelemahanmu atau kekurangan-kekuranganmu kalau pas belajar seperti itu. Nah, diantisipasi kalau memang sukanya belajar yang lebih tenang. Nah, gitu ya. Apa kira-kira langkah-langkah selanjutnya supaya Mas Rasa bisa mendapatkan suasana belajar yang konsentrasi, kemudian juga bisa mengatur belajar dengan lebih bagus? Apa yang bisa dilakukan menurut Mas Rasa sendiri? Menurut Mas Rasa? Kalau untuk belajar dengan konsentrasi yang nggak terganggu itu mungkin bisa diusahakan dengan mencari tempat sepi. Tapi kalau sepi malah ketakutan nanti. Malam-malam gitu baru belajarnya. Bukan malam, memang bisa aja mungkin pas siang misalnya di kamar yang nggak terganggu sama suara-suara gitu. Pas adik sedang tidur. Ya. Gitu. Itu sudah dilakukan itu. Pernah dilakukan seperti itu? Belum. Misalnya pas besok mau menghadapi ujian ya mungkin ya, atau apa namanya PTS, PAS, dulu sempat melakukan seperti itu, cari belajar yang tenang gitu. Berhasil itu membuat kamu lebih konsentrasi belajarnya. Ya. Seberapa persen dengan kamu bisa mencari pilihan, waktu yang tenang, yang sepi ya, atau membuat kamu kemudian lebih konsentrasi belajar dan prestasinya lebih bagus gitu. Seberapa persen kira-kira tingkat keberhasilannya? Kalau tingkat keberhasilan mungkin ya kalau tingkat keberhasilan mungkin ya 10%. 70%, berarti
Kalau untuk menuju ke 100% tinggal 30%. Nah, masih ada kiat-kiat yang lain. Ya, kira-kira apa? Selain tadi cari tempat yang tenang atau suasananya tenang, nyaman ya. Apalagi kira-kira supaya sukses dalam belajarnya. Ngatur waktu belajarnya. Dipilih gimana? Pagi hari, siang hari, sore hari atau jadi pas ada waktu luang baca-baca materi. Berarti kemana-mana bawa buku gitu ya? Kalau misalnya pas di rumah lagi misalnya nggak ada kerjaan gitu, bosen, mending ya baca-baca aja gitu. Oh gitu. Serasa kalau ngisi waktu juga sering baca-baca, tapi malah baca Quran gitu juga. Iya. Oh iya. Baik. Selain itu apa? Supaya bisa memanage ya, mengelola belajar dengan lebih baik. Selain tadi ngatur waktunya, cari yang tenang, mengulang-ulang pelajaran, apalagi? Mempelajari materi yang pernah tertinggal karena nggak masuk. Memang pernah ya, kadang-kadang pas tidak masuk, Mas rasa tidak masuk, kemudian ketinggalan. Gimana caranya itu? Mungkin bisa diusahakan dengan belajar sendiri atau belajar bareng orang tua. Belajar sendiri atau belajar orang tua. Memang bapak atau ibu sering mendampingi ya di rumah masih? Pas kemarin mau tes bahasa Inggris, ibu mendampingin. Gitu. Mendampingin ngerjain bahasa Inggris. Baik, ngatur. Berarti apa tadi? Caranya, kiatnya adalah kalau misalnya ketinggalan bisa menanyakan ke teman ya. Oke. Kemudian masalah fokus belajarnya tadi gimana Mas kiatnya biar fokus? Gangguan kiri kanan apa, kadang-kadang HP, laptop gitu? Ya kalau lagi belajar diusahakan barang-barang elektronik kayak gitu itu dijauhin dulu. Oh, kadang-kadang mengganggu ya berarti ya? Kadang-kadang malah keinget apa terus langsung megang padahal baru mau mulai belajar. Gimana caranya supaya bisa lebih fokus dan tidak terganggu dengan itu? Mungkin HP-nya mungkin dijauhin dulu dari tempat belajar. Tapi kalau misalnya belajarnya butuh HP nggak apa-apa pakai HP. Oh, baik. Kalau Mas Rasa sendiri itu kan tadi ya permasalahan masalah belajar, terus tujuannya, targetnya pengen mengatur ya, memanage belajar yang baik. Iya. Mengapa sih tuh kok pengen belajarnya bisa baik? Kira-kira tujuannya apa? Biar mungkin bisa meraih prestasi akademik. Selain akademik apa? Ya akademik ya. Ilmu belajarnya yang nggak ketinggalan sama teman-teman. Iya. Karena mungkin pas itu pernah nggak masuk. Iya. Terus di sini kan juga ada pelajaran bahasa Arab. Jadi itu kan juga bahasanya Al-Quran, jadi kan harus pelajari dengan sungguh-sungguh. Oke. Alhamdulillah, jadi terima kasih, ini luar biasa. Masya Allah, Mas Rasa sudah bisa mengetahui sendiri kelemahan-kelemahannya, terus hal yang membuat kamu tidak fokus belajar ya, gangguan-gangguan, dan sudah bisa mengatasi sendiri. Apa saja tadi berarti kamu sudah bisa sharing dengan Pak Waskito ya. Poin-poin yang akan kamu lakukan ya supaya memperbaiki pola belajar atau manajemen belajar. Satu apa tadi? Pengaturan waktu. Terus dua, belajarnya konsentrasi sama sungguh-sungguh. Belajar konsentrasi sungguh-sungguh, bagus. Terus mengulang materi yang disampaikan. Mengulang materi pulang sekolah gitu ya, enggak usah nunggu lama-lama habis mungkin di rumah ya, sore hari gitu ya. Oke, apalagi tadi? Terus mempelajari materi yang ketinggalan ya, kadang-kadang ketinggalan ya pas misalnya sakit. Oke. Kaitannya dengan gangguan kiri kanan tadi? Teman Gojek. Teman Gojek gimana mengatasinya tadi? Misalnya ngingetin teman. Oke, baik. Ini berarti Mas Rasa sudah bisa menemukan sendiri ya permasalahan yang Mas Rasa hadapi kaitannya dengan
manajemen belajar, sudah tahu solusinya, kapan langkah-langkah ini mau dilakukan? Kira-kira sesegera mungkin. Sepekan ini, 2 pekan lagi, atau kapan? Kalau bisa pekan ini. Ya pekan ini. Bismillah ya, mudah-mudahan Mas Rasa bisa komitmen dengan waktu, bersegera mungkin ya. Kemudian juga kan orang itu kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidak ya Mas Rasa ya. Untuk bisa menjaga tetap semangat gimana? Jangan putus asa, jangan menyerah. Ya, tetap komitmen ya. Baik, saya rasa itu aja. Mas Rasa sudah sharing dengan Pak Waskito dan sudah menyampaikan ya tadi beberapa permasalahannya, juga sudah mampu untuk bisa menyelesaikan. Pak Waskito cuma mendoakan mudah-mudahan nanti bisa betul-betul Mas Rasa bisa belajar dengan baik ya. Kemudian juga kalau sudah semakin termanage ya, kemudian terkelola dengan baik, belajarnya sudah bisa lebih semangat lagi, harapannya prestasinya bisa lebih baik. Memang cita-citanya pengen jadi apa toh? Masinis. Cita-citanya pengen jadi masinis ya. Pak Ustadz doakan mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Apa yang menarik dari masinis? Karena itu bisa pas dinas itu bisa pindah-pindah kota. Berarti belajar ke Bandung, terus habis ke Bandung ke Surabaya. Gitu ya. Masya Allah. Berarti Mas Rasa belajar yang sungguh-sungguh ya. Terus pengen memperbaiki pola belajarnya biar bagus, prestasinya bagus, biar tercapai cita-citanya menjadi seorang masinis. Mantap ya, selamat Pak Ustadz doakan. Saya kira itu saja Mas Rasa, tidak usah lama-lama, saya kira sudah cukup banyak. Terima kasih atas waktunya. Nanti kapan ya kita ada pertemuan lagi Pak Ustadz, nanti cek ini sudah betul-betul komitmen belum dengan apa yang tadi kamu sampaikan. Ya. Terima kasih. Salam untuk Bapak Ibu di rumah ya, sehat selalu. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.